warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Hadir semua? Tidak. Tidak. Berapa orang? 5. 5 orang. Oh, 5 orang yang enggak hadir. Alasannya? Sakit. Izin. Ada yang sakit udah ngasih surat ke sini? Udah. Ya. Baiklah, untuk hari ini alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan. Tapi sebelum lanjut, kalian perhatikan dulu ini masih ada sampah-sampah, bersihkan dulu. Ya. Dah? Ya. Alhamdulillah. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa bersama. Silakan pimpin, Cak. Bersikap sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Untuk itu dimohon untuk berdiri. Terima kasih, silakan dulu. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan perkenalkan hari ini, yang mana pelajaran ini telah kita pelajari lanjutan dari kemarin. Yang kita akan pelajari adalah ini, yaitu temanya gaya hidup berkelanjutan. Topiknya memanfaatkan limbah kerang laut menjadi kerajinan bernilai jual. Ya, proyek popilnya yaitu kewirausahaan dan pelestarian lingkungan. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, siapa yang mau membaca ini? Boleh, silakan Kak. Limbah adalah sisa atau buangan dari suatu proses produksi, baik itu industri, rumah tangga, pertanian, atau aktivitas manusia lainnya yang tidak lagi memiliki nilai guna secara langsung. Limbah dapat berbentuk padat, cair, atau gas, dan seringkali menjadi bahan yang perlu dikelola agar tidak mencemari lingkungan. Ya. Jadi limbah adalah sisa atau buangan dari suatu proses produksi. Produksi itu apa? Produksi itu pembuatan, yaitu hasil dari suatu olahan atau suatu kerajinan, ya. Langsung jadi limbah itu sisa-sisa yang tidak berguna, ya. Limbah dapat berbentuk padat, cair, atau gas, dan seringkali menjadi bahan yang perlu dikelola oleh kita agar tidak mencemari lingkungan. Ya, tiga, organik, anorganik, dan berbahaya. Organik yaitu limbah dari sisa makanan atau tumbuhan. Jadi sisa-sisa dari alam itu adalah limbah organik. Ada yang disebut dengan anorganik. Anorganik adalah
Nah, seperti itu plastik, logam atau bahan buatan manusia yang sulit terurai. Jadi sulit terurai ya, sulit busuknya. Limbah berbahaya seperti zat kimia. Biasanya itu berada di pabrik ya. Baik, lanjut. Silakan, Yoni. Ketika kita membuat dan menjual kerajinan dari limbah kerang laut, kita tidak hanya membantu menjaga lingkungan, tetapi juga bisa membantu keluarga dan orang lain dengan membuka peluang usaha. Usaha tersebut jika diniatkan untuk kebaikan, insya Allah menjadi ibadah yang berpahala. Ya, insya Allah menjadi ibadah yang berpahala. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sadaqallahul adzim. Nah, coba lanjutkan untuk artinya siapa? Dan dia telah menunjukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, Allah memfirmankan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi ya. Apa yang ada di langit dan yang di bumi semuanya sebagai rahmat, yaitu rahmat bagi kita. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalian apabila berpikir apa yang ada di dunia dan apa yang ada di langit itu adalah tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda ciptaan ya. Bagi kaum yang berpikir ya. Kita yang berpikir seharusnya memanfaatkan dari semua ciptaan yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya untuk membahas pada teori tema yang telah kita ambil tadi, yaitu memanfaatkan kerang. Bapak akan menampilkan beberapa gambar kerang yang sudah ada. Ini coba lihat kalian. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat kerajinan ini? Bagaimana cara membuat kerajinan? Indah ini? Indah. Ini dari kerang. Kenapa kita memilih kerang? Karena di lokasi kita berdekatan dengan lautan, yang mana limbah kerang itu sangat melimpah. Sebaiknya kita gunakan agar lebih bermanfaat. Ini contoh dari membuat bunga. Yang sebelah sana apa? Gambar apa itu? Figura foto. Ya. Kalian sudah bawa kerangnya? Sudah kan? Nah, kalian bisa memilih Dari mana Bapak? gambar-gambar ini. Salah satu, ya. Salah satunya mau yang mana? Ya. Tadi yang kalian pikirkan itu indah, bagus. Bagaimana cara membuat kerajinan ini? Kita akan coba sekarang, ya. Bagaimana cara membuatnya? Ini ada 2 contoh dan ada lagi ini. Ini adalah apa? Pot bunga. Yang itu burung hantu untuk gantungan kunci. Nah, itu bisa bernilai jual. Kalau kita bagus membuatnya, ini bisa dijadikan souvenir di kita, ya, untuk para pengunjung sehingga akan menjadi uang, ya. Nah, selanjutnya sekarang kalian buat kelompok, ya, buat kelompok. Keluarkan kerangnya, peralatan keluarkan. Buka langsung tumpuk di meja. Sudah siap? Nah, ini ada LKPD. Nanti kalian presentasikan sudah kalian membuat kerajinan. Dan untuk memilih gambar-gambar tadi silahkan kalian pilih, ya, salah satu
dari 4 jenis kerajinan ini. Oke? Ya. Ini untuk kelompok. KPD masing-masing kelompok buat presentasi ke depan kelas nanti ya, setelah kalian mengerjakan. Sekarang kalian silahkan untuk kerjakan. Sudah beres? Sudah. Silakan presentasikan dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ya. Ya. Lanjut. Pertanyaan diskusi. 1. Islam mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dengan cara menghormati ciptaan Allah, menjaga keseimbangan alam, dan menghindari kerusakan yang dapat merugikan makhluk hidup. Hal ini tercermin dalam ajaran untuk tidak berlebihan dalam mengkonsumsi atau menggunakan sumber daya alam. 2. Memanfaatkan limbah berang laut memiliki manfaat untuk mengurangi sampah di laut yang dapat merusak ekosistem. Selain itu, limbah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kerajinan tangan yang bernilai ekonomi. 3. Tantangan yang saya hadapi selama pembuatan kerajinan adalah
menemukan bahan yang cukup kuat dan stabil, serta kesulitan dalam proses pengeringan limbah kerang agar dapat diproses lebih lanjut. 4. Produk yang saya buat dapat memberikan nilai ekonomi karena bisa dijual sebagai barang kerajinan tangan yang unik dan juga mendukung ajaran Islam dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan tidak membuang-buangnya. Nilai estetika tetapi juga bernilai ekonomi dan mendukung prinsip Islam dalam menjaga lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat hasilnya, angkat. Bagus. Bukan. Ya. Hasil presentasinya di sini simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil kerajinan dari limbah kerang. Pertanyaan diskusi. 1. Islam mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dengan cara kita tidak merusak alam yang telah diciptakan Allah. Dan kita diminta untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang bijak tanpa berlebihan. 2. Memanfaatkan limbah kerang laut dapat menjadi cara untuk mendaur ulang sampah dan mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Selain itu, limbah tersebut bisa diubah menjadi produk kerajinan tangan jika kita berpikir kreatif dalam mengolahnya. 2. Perasaan saya sangat bangga karena bisa memanfaatkan limbah menjadi produk yang bisa dijual. 3. Saya berencana untuk membuat lampu meja dari limbah kerang yang dapat mempercantik rumah. 4. Ajaran Islam mengingatkan saya untuk tidak menyia-nyiakan sumber daya yang ada dan terus berusaha berkreasi untuk kebaikan. Kesimpulan. 1. Ajaran Islam mengingatkan kita untuk memanfaatkan alam secara bijak tanpa merusak dan untuk menjaga keseimbangan alam. 2. Menggunakan limbah kerang laut sebagai bahan kerajinan dapat membantu mengurangi sampah laut dan mendaur ulang sumber daya yang ada. 3. Tantangan dalam pembuatan kerajinan adalah mendapatkan kerang yang berkualitas dan membersihkannya agar aman digunakan. 4. Produk seperti gantungan kunci memiliki nilai jual sebagai souvenir sesuai dengan prinsip Islam dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Sekian presentasi dari kelompok B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpan di sini. Tepuk tangan. Kerajiannya bagus. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C ingin mempresentasikan limbah kerang, yaitu refleksi. Saya belajar bahwa kerajinan tangan dari limbah tidak hanya bermanfaat bagi kita, tetapi juga bisa membantu menjaga kelestarian alam. 2. Perasaan saya sangat senang dan puas bisa menghasilkan produk yang berguna dari limbah kerang. 3. Saya tertarik untuk membuat kerajinan lainnya, seperti tas atau dompet dari limbah kerang laut. 4. Ajaran Islam memotivasi saya untuk menjaga lingkungan dan berkreasi dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Kesimpulan. 1. Islam mengajarkan untuk menjaga kelestarian lingkungan karena bumi adalah amanah dari Allah yang harus dijaga keberlanjutannya. 2. Menggunakan limbah kerang laut untuk kerajinan dapat mengurangi pencemaran laut dan menghasilkan produk bernilai tinggi. 3. Tantangan utama dalam pembuatan kerajinan adalah ketelitian dalam memilih dan memotong kerang. 4. Produk seperti bingkai, foto dari limbah kerang tidak hanya memiliki nilai guna, tetapi juga memberikan nilai jual yang cukup terjangkau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D akan mempresentasikan kerajinan kerang. Refleksi. 1. Saya belajar bahwa kita bisa mengubah sampah menjadi sesuatu yang berguna dan memiliki nilai jual yang tinggi. 2. Perasaan saya sangat bangga karena bisa memanfaatkan limbah dengan yang kreatif.
3. Saya memiliki ide untuk membuat kerajinan lainnya seperti patung kecil atau magnet kulkas dari limbah kerang laut. 4. Ajaran Islam untuk mengajarkan saya untuk tidak membuang-buang sumber daya alam dan untuk selalu berusaha menjaga keseimbangan alam dengan berkreasi. Kesimpulan. 1. Ajaran Islam mengajarkan untuk memperlakukan alam dengan hormat dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana untuk menjaga keseimbangan. 2. Memanfaatkan limbah kerang laut dapat mengurangi dampak negatif sampah laut pada ekosistem dan menghasilkan barang kerajinan yang bernilai jual. 3. Tantangan yang dihadapi dalam pembuatan kerajinan adalah memastikan limbah kerang yang digunakan tidak membahayakan lingkungan. 4. Kerajinan dari limbah kerang seperti aksesori memiliki nilai jual yang tinggi dan mendukung kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertasnya di sana. Ya. Sudah seluruhnya ya? Ya. Kita sampai sekarang pada refleksi apa yang kalian pelajari hari ini. Tadi udah dijawab dalam refleksi dari tiap-tiap kelompok ya. Di sini contoh refleksi dari kelompok A. Saya belajar bahwa kerajinan dari limbah tidak hanya mengurangi sampah, tapi juga bisa memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik. Perasaan saya sangat senang karena berhasil mengubah limbah menjadi barang berguna dan memiliki nilai estetika. Yang ketiga, ide lain yang saya miliki adalah membuat gelang atau kalung. Jadi akan selanjutnya membuat gelang. Sementara untuk sekarang ini pot ya, hiasan pot bunga. Yang keempat, ajaran Islam memotivasi saya untuk selalu menjaga lingkungan dan tidak membuang-buang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ini sebagai seorang muslim kita diajarkan untuk menjaga amanah. Ya. Berupa bumi yang Allah titipkan kepada kita. Tahu amanah? Tahu. Ya, kemarin kan kita sudah belajar amanah. Jadi amanah itu apa? Ya, amanah itu kita harus dapat dipercaya yang diberikan terhadap kita ya. Kita harus bisa dipercayai. Contoh penitipan. Orang lain menitip kepada kita, ya kita sampaikan. Itu amanah. Kebalikan dari amanah ya. Jadi Allah menitipkan bumi kepada kita untuk dijaga. Dengan mengolah limbah kerang. Limbah kan sampah ya, yang nantinya akan merusak pemandangan atau merusak lingkungan bisa juga. Tapi kalau kita manfaatkan, di samping akan menjadi uang penghasilan bagi kita, kita juga akan mempersedikit dampak buruk ya, dampak buruk. Yang mana dari sampah-sampah tersebut akan menimbulkan banyak polusi di lingkungan kita. Jadi memelihara lingkungan, bersyukur atas nikmatnya dan memberikan manfaat kepada orang lain. Mari kita mulai dari hal kecil seperti memanfaatkan kerang laut yang ada di sekitar kita. Kita kan dekat laut, jadi banyak kerang-kerang yang berserakan. Ya. Semoga dengan usaha ini kita menjadi hamba yang lebih baik dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari sesi pelajaran hari ini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Silakan Cak untuk dipimpin